Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eldana Sandalingi dengan NIM S1S1240032. Jadi di sini saya itu akan mengerjakan sebuah studi kasus yang di mana studi kasus ini berjudul implementasi linked DQ, yang di mana linked DQ merupakan double-ended queue berbasis doubly linked list. Jadi untuk studi kasusnya atau materi yang saya pakai itu sistem antrian pasien instalasi gawat darurat atau IGD. Oke, saya langsung masuk ke bab pendahuluan, yang di mana DQ atau double-ended queue merupakan salah satu struktur data linear yang memungkinkan operasi penyisipan atau insertion maupun penghapusan atau deletion yang dilakukan pada kedua ujungnya, yaitu ujung depan atau front dan ujung belakang atau back. Karakteristik ini membedakan DQ dari struktur data stack yang hanya beroperasi pada satu ujung, maupun queue biasa yang menyisipkan pada satu ujung dan menghapus pada ujung yang lain. Pada studi kasus ini, DQ diimplementasikan menggunakan struktur double linked list, sehingga diberi nama linked DQ. Pemilihan double linked list eh, sebagai implementasi internal memberikan keunggulan berupa operasi DQ, baik penyisipan maupun penghapusan pada kedua ujung, dapat dijalankan dalam waktu worst case O1, tanpa memerlukan analisis amortized seperti pada implementasi berbasis array dinamis. Untuk menunjukkan penerapan linked DQ secara konkret, studi kasus ini mengangkat permasalahan sistem antrian pasien instalasi darurat atau IGD pada sebuah fasilitas layanan kesehatan. Permasalahan ini dipilih karena secara alami membutuhkan operasi pada kedua ujung antrian sehingga sangat representatif untuk mendemonstrasikan seluruh kemampuan struktur data DQ. Oke, kita masuk ke bagian bab kedua yaitu struktur deskripsi dari studi kasus yang saya pakai. Nah, untuk latar belakangnya itu eh, pada sebuah IGD, instalasi gawat darurat di sebuah rumah sakit, pasien dan datangnya itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu pasien dengan kategori darurat atau kritis, yang dimana merupakan itu seperti korban kecelakaan atau pasien dengan gejala serangan jantung, yang memang harus ditangani secara langsung tanpa menunggu giliran normal. Yang kategori kedua adalah pasien reguler, yaitu pasien dengan kondisi yang tidak mengancam nyawa secara langsung dan dapat menunggu giliran sesuai urutan kedatangan. Selain dua kategori yang tadi, ada juga kemungkinan bahwa seorang pasien reguler yang sudah menunggu paling lama itu pada posisi paling belakang antrian itu memutuskan untuk membatalkan dirinya begitu, membatalkan antrian yang dia miliki. Misalnya karena kondisinya membaik atau memilih dirujuk ke fasilitas kesehatan lain. Oke, kita masuk ke kebutuhan sistem yang di mana sistem atau studi kasus yang saya kerjakan ini, itu memiliki beberapa kebutuhan, yaitu yang pertama ialah menambahkan pasien darurat ke posisi yang paling depan, agar dapat segera dilayani lebih dahulu dibanding pasien yang sudah lebih dulu mengantre. Kemudian, syarat yang kedua begitu, kebutuhan yang kedua ialah menambahkan pasien reguler ke posisi paling belakang antrian, mengikuti urutan kedatangan biasa. Dan ini itu menggunakan prinsip first in first out atau yang masuk duluan itulah yang keluar duluan gitu. Kemudian, syarat yang ketiga atau kebutuhan yang ketiga ialah melayani pasien yang berada di posisi paling depan antrian terlebih dahulu, karena pasien tersebut adalah pasien dengan prioritas tertinggi saat itu, baik pasien darurat yang baru masuk maupun pasien reguler yang sudah menunggu paling lama. Syarat keempat atau kebutuhan keempat adalah memungkinkan pasien reguler pada posisi paling belakang antrian untuk membatalkan diri atau dirujuk tanpa mengganggu urutan pasien lain di depannya. Syarat yang kelima atau syarat yang terakhir ialah menampilkan kondisi antrian secara keseluruhan kapan saja dibutuhkan. Nah, terlihat dari kelima syarat ini bahwa kebutuhan-kebutuhan ini itu melibatkan operasi di kedua ujung gitu. Ada di kedua ujung dari si DQ-nya. Sehingga struktur data DQ itu merupakan pilihan yang tepat karena memang DQ itu dia gunanya untuk mengakses dari kedua ujung gitu. Bukan queue biasa yang hanya mendukung operasi pada satu ujung untuk penyisipan. Bab ketiga yaitu analisis dan pemetaan kebutuhan operasi DQ. Nah, untuk operasi-operasi apa saja yang akan kita butuhkan di linked DQ itu ada beberapa. Yang pertama itu insert first, kemudian ada yang kedua insert last, delete first, delete last, first, last, line, iterasi, iter. Insert first itu untuk memasukkan
apa ya, untuk memasukkan nilai ke bagian pertama. Dan insert class untuk memasukkan di bagian terakhir, delete first untuk yang menghapus di bagian pertama, delete last untuk menghapus di bagian terakhir, first untuk apa ya, mengidentifikasi begitu, mengidentifikasi yang bagian paling pertama, last itu untuk mengidentifikasi yang bagian paling terakhir, dan untuk menghitung kodenya begitu, untuk menghitung not yang ada agar bisa diketahui begitu, sudah berapa banyak not yang ada di situ. Jadi di sini kayak untuk mengetahui seberapa banyak pasien yang ada begitu. Untuk yang iterasi itu seperti untuk menampilkan seluruh antrian, gitu. Oke, lanjut di bagian rancangan struktur program. Yang di mana program disusun ke dalam 5 kelas dengan tanggung jawab yang terpisah secara jelas mengikuti prinsip separation of concerns. Struktur hierarki kelas digambarkan sebagai berikut. Entity exception, double linked base, pasien, kemudian kelas pasien, kemudian sistem antrian IGD atau kelas aplikasi. Penjelasan rancangan. Untuk penjelasan rancangan ini, saya akan menjelaskan langsung setelah memperlihatkan kode yang saya buat. Ini mana untuk kodenya ini, itu kan sebelumnya itu eh, saya sudah membuat sebuah video yang membahas tentang double linked base secara terpisah. Jadi di double linked base lah ini saya mengetik semua kode ini. Nah, kode-kode inilah yang digunakan dalam double linked base dan saya langsung implementasikan dan langsung gunakan untuk studi kasus ini agar memang relevan dengan yang kita bahas di video sebelumnya. Untuk yang double linked base itu seperti ini. Ada kelas double linked base, kemudian dalamnya ada kelas not, yang dimana nanti itu dia mengidentifikasi atau bukan mengidentifikasi sih, mendeklarasikan not-not yang ada. Kemudian ada konstruktornya, dia itu deklarasikan juga elemen-elemen yang ada seperti header, trailer. Header itu gimana ya? Header, trailer itu gunanya sebagai not pembatas gitu. Jadi dia itu tidak bisa diapa-apakan, dia hanya sebagai not pembatas agar kita bisa mengakses dari awal dan depan gitu. Kemudian ada header next itu untuk panahnya, pref juga itu yang panahnya, line untuk menghitung, isempty untuk melihat apakah kosong atau tidak, insert between. Insert between itu seperti yang di sini ya, insert between. Insert first, pasien darurat masuk ke depan antrian. Nah, itu dia pakainya insert between gitu. Insert between. Kemudian regular, insert last. Insert first, insert last. Insert, oh tidak, maaf. Kemudian ada di sini saya tulis def insert between dan delete not. Nah, sebenarnya ini insert between kalau misalnya kita lihat itu dia tuh lebih ke apa ya? Struktur dasar gitu, struktur dasar untuk yang insert first dan insert last. Jadi insert between ini tuh struktur dasar atau parents dari struktur yang insert first dan insert last supaya kita tidak terlalu banyak kodenya gitu. Ini insert between untuk memasukkan data ke dalam di tengah-tengah note yang kita mau apa ya, kita mau masukkan gitu. Kemudian delete note untuk menghapus note yang ada gitu. Ini insert between, ini delete note. Kemudian masuk ke kelas linked DQ. Yang dimana kalau misalnya kita lihat di sini itu kelas linked DQ itu adalah kelas turunan atau subclass dari double linked base yang dimana dia itu menyediakan antarmuka public DQ yaitu first class, insert class, delete first, dan ini delete last. Kalau double linked base tadi itu adalah kelas dasar yang menyediakan representasi double linked list beserta not sentinel atau header dan trailer yang tadi yang termasuk metode umum insert between dan delete not. Jadi itu dia untuk yang double linked base. Kemudian yang linked DQ itu yang turunannya. Jadi di sini ada yang first-nya yang dimana memang itu gunanya untuk memasukkan pasien dari ke depan antrian, yang last untuk memasukkan di bagian terakhir, insert first itu. Oh ya, ini first untuk melihat sih. First untuk melihat pasien terakhir. First untuk melihat pasien yang bukan gimana nih bahasanya? Oke, untuk yang struktur dari linked DQ ini kita bisa lihat ada yang first yang dimana dia itu untuk melihat pasien yang di awal, last untuk yang melihat pasien yang di terakhir, insert first untuk memasukkan pasien di bagian awal, insert last untuk memasukkan pasien bagian akhir, delete first di bagian awal kita hapus, dan delete last untuk bagian awal kita hapus. Kalau yang Ester ini konstruktornya, oke? Ester untuk konstruktornya. Iterasi iter itu kita masukkan di bagian mana ya? Kayaknya nggak ada deh di sini. Jadi saya mau masukkan manual gitu. Oke, untuk rancangannya.
Nah, sebentar itu saat kita buat nanti ada lagi namanya kelas pasien yang dimana dia itu merupakan kelas model data sederhana yang merepresentasikan satu data pasien yang terdiri dari nama, keluhan, dan kategori apakah dia darurat atau reguler. Kemudian ada nanti kelas yang selanjutnya itu sistem antrian IGD atau kelas aplikasi tingkat atas yang menggunakan composition, bukan pewarisan. Satu objek linked queue sebagai struktur data internalnya lalu memukus operasi-operasi dasar dari queue tersebut dalam metode-metode yang sesuai dengan istilah dan aturan bisnis IGD seperti daftar pasien darurat dan layani pasien darurat berikutnya. Oke, ini untuk implementasinya saya mau cocok-cocokkan dulu. Untuk yang empty class exception-nya juga sudah cocok. Kemudian double linked base-nya, sepertinya saya lihat-lihat dulu apakah sudah cocok dengan yang sebelumnya karena ini saya ambil dari data dari struktur apa kode yang sebelumnya gitu. Kode untuk video sebelumnya gitu saya ambil dan memang saya belum cocokkan full dengan yang sudah ada saya susun begini. Enggak, saya belum cocokkan. Jadi saya mau cocok-cocokkan dulu apakah sudah sesuai supaya saat kita implementasikan itu tidak ada terjadi kendala gitu. Line sudah cocok, is empty sudah cocok, insert between blade mode sudah cocok. Berarti yang double linked base sudah cocok semua. Kita masuk ke linked DQ, first sudah cocok. Kemudian last sudah cocok, insert last. First last sudah, delete first last sudah, str. Oke. Di sini yang kurang adalah dev internya ya. Jadi saya mau tambahkan dev inter untuk yang kelas linked DQ ini. Saya tambahkan dulu dev internya. Iter. So, oke, kursor. Kursor. Self header. Next. Oke, while kursor. While kursor in is not ya, it's not self trainer. Self trailer. Oh, astaga kurang ini. Yield, yield, yield kursor, elemen kursor sama dengan kursor next. Kursor next. Next. Ini yang dev iternya sudah kita buat. Yang dimana memang dev iter itu, saya lihat lagi, dev iter itu gunanya untuk menampilkan seluruh antrian. Kita lanjut ke kelas pasien, yang dimana dia itu merupakan kelas model data dari pasien. Jadi dia itu menyimpan data-data pasien. Nah, kita tulis saja langsung kelas pasien. Nah, kelas pasien itu dia merepresentasikan satu data pasien ke dalam antrian IGD. Nah, di dalam kelas pasien itu ada dev init yang berperan sebagai konstruktor dari si kelas ini. Nah, untuk elemen-elemen yang ada itu ada self, nama, domain keluhan, dan kategori. Nama, keluhan, kategori. Kemudian di sini kita deklarasikan setiap elemen yang ada, def nama. Sama dengan nama. Self, keluhan, ya, keluhan sama dengan keluhan. Kemudian self, kategori sama dengan, oh ini saya lupa teman-teman. Ini jadi kategori. Kategori itu termasuk darurat dan reguler ya. Kemudian kategori, oke. Kita tambahkan lagi yang lain yaitu def str. str nanti ini untuk mereturn sih, mereturn semua yang ada gitu. Return f apa nih? F self nama, kemudian self kategori, self kategori dikurang self keluhan. Self keluhan. Oke. Oke, untuk yang kelas pasien seperti ini saja, dia memang singkat karena dia memang hanya berguna untuk menyimpan data pasien gitu. Jadi saya tandai di sini saja. Menyimpan data pasien. Pasien yang ini untuk kelas pasien. Lanjut ke kelas berikutnya yaitu kelas sistem IGD yang dimana memang ini sudah aplikasinya gitu.
aplikasi untuk si kelas-kelas ya, ini kan yang dasar-dasarnya ya, ini yang aplikasinya yang dimana diakses langsung gitu. Kelas sistem antrian IGD. Sip. Ini yang anunya, untuk yang kelas aplikasinya kelasnya. Aturan bisnis ya perlu dituliskan, langsung masuk ke dev initnya. Dev init. 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 Oke. Dev init itu kita masukkan self antrian. Self, saya, oke. Kita masukkan self antrian. Antrian itu linked DQ. Oke, linked DQ. Kemudian self riwayat. Self riwayat. Riwayat pelayanan. Sama dengan, ini dia menyediakan list kosong gitu. List kosong buat si riwayatnya nanti. Kemudian, dev daftar pasien. Jadi ini untuk mendaftarkan pasien darurat. Dev daftar pasien darurat. Jadi kalau misalnya didaftarkan pasien darurat dan pasien reguler itu sebenarnya bagusnya terpisah gitu, supaya tidak berantakan dan memang karena bisa kita kategorikan dia itu masuk kategori apa dan gimana gitu. Oke, daftar pasien darurat. File, nama, keluhan. Di sini pasien sama dengan pasien, nama, keluhan, dan ini kita taruh darurat. Nanti ini daruratnya masuk ke gimana ya? Masuk ke kategori gitu. Dia tersimpan di kategorinya nanti. Pasien nama keluhan darurat. Kemudian antrian, self antrian, insert first. Insert first pasien. Sip. Ini sudah, kemudian print F. Oh, ini nih. Masuk belakang. Masuk belakang. Pasien ditambahkan. Pasien. Kita save dulu. Ini pasien ditambahkan ke, oh ini masuk depan ya, insert first sih. Saya salah baca, depan. Pasien ditambahkan ke depan antrian. Ditambahkan ke depan antrian. Oke. Ini untuk yang daftar pasien darurat. Lanjut ke bagian daftar pasien reguler. Ini kalau misalnya saya ketik, sebenarnya enggak, gimana ya, enggak terlalu jauh-jauh sekali sih, cuma ganti ganti anu saja, metode aja. Ini, oh my gosh, salah. Di sini, oke. Ini tadi kan darurat ya, ini jadi reguler. Ini ganti jadi reguler. Ini reguler. Ini juga ganti jadi reguler. Ini jadi insert class. Insert class. Ini jadi masuk belakang. Dan ini belakang. Sip. Jadi dia itu seperti ini. Kalau untuk yang pasien darurat kan tadi itu ya jadi prioritas lah. Jadi dia itu pakai metode insert first. Untuk yang pasien reguler itu jadi pakai insert last karena dia itu kan reguler gitu. Jadi dia itu mengikuti antrian yang sudah ada. Oke, lanjut ke metode selanjutnya yaitu metode layani pasien berikutnya. Nah, itu saya langsung klik saja. Layani pasien berikutnya. Oke, di layani pasien berikutnya ini dia tuh nanti akan melayani pasien-pasien yang ada gitu. Jadi nanti dia itu akan diberikan list pasien, nanti dia itu akan melayani sesuai listnya, sesuai urutan yang ada. Oke, ini if self antrian is empty, if self antrian is empty, jadi dia mengecek apakah antriannya kosong. Kalau misalnya antriannya kosong, print, ya saya langsung saja deh. Antrian 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 kosong.
screen saja. Kalau tulis ini sebenarnya bisa sih, tapi panjang. Jadi saya nggak tulis. Return none. Sip. Kemudian untuk yang kalau misalnya kalian self um, self antrian delete oh ya delete first. Jadi ini kalau misalnya layani gitu, yang pertama itu di delete first, kemudian self riwayat layanan append untuk menambahkan pasien. Jadi ini untuk menambahkan apa ya? Untuk menambahkan di riwayatnya gitu. Kalau misalnya sudah di delete first gitu. Dan pasien. Ini saya lupa tambah pasien sedang save ini untuk yang melayani pasien berikutnya. Oke, kita masuk ke metode yang selanjutnya yaitu dia batalkan pasien terakhir. Jadi setelah ini dia gunanya untuk membatalkan pasien kalau misalnya ada pasien reguler yang tidak mau menunggu atau dia sudah membaik atau gimana dan dia mau membatalkan antriannya, ini pakai si metode ini dia batalkan pasien terakhir. Dan batalkan pasien terakhir. Self if self. Jadi ini saya bisa langsung ambil saja ini. Saya langsung salin saja. Karena sama. Cuma untuk mengecek gitu. Untuk mengecek apa antriannya kosong atau enggak. Oke, ya. Kemudian delete last pasien. Sama dengan self antrian delete last. Delete last. Self antrian delete last. Oh ini saya lupa tambahkan ini. Ini saya tambahkan ini. Oke. Dan delete last. Print. Print. Ya, print. Pasien membatal. Yes. Ini. Salah. Pasien membatalkan diri atau merujuk ke fasilitas kesehatan. Sip. Ini sudah, ini yang lupa diterima pasien. Ini return. Ya nanti nih return pasien supaya bisa diakses gitu di luar dari si dev ini. Return pasien. Dia lihat pasien berikutnya. Jadi ini untuk melihat pasien berikutnya itu siapa loh. Lihat pasien berikutnya. Self. Dan lihat pasien berikutnya. If self is empty. Ini saya ambil lagi. If self is empty. Antrian kosong. Kalau enggak, return self antrian first. Titik first. Sip. Oke. Cuma pasiennya. Oh, lihat pasien terakhir. Lihat pasien terakhir itu bisa kita salin dari sini saja. Ini lihat pasien terakhir. Self antrian. Ini ganti jadi kelas. Kelas. Salah. Oke. Kelas. Kemudian devlen. Untuk menghitung jumlah antrian. Jumlah antrian. Self return self return website antrian. Jumlah antrian betul lain self antrian sudah kemudian dev pembukaan antrian.
tampilkan antrian. Antrian. So, print. Print antrian saat ini. Self jumlah antrian self. Jumlah antrian. If self is empty, oke, ini saya ambil lagi. Jadi memang ini sangat recyclable untuk yang self antrian is empty ini. Else, or p in enumerate self antrian start sama satu. And detik. Ini untuk kode lengkapnya. Jadi penjelasannya sedikit. Untuk bab ini adalah penjelasan dari double linked list. Sebenarnya saya sudah jelaskan sedikit, jadi penjelasan yang ini bisa kita skip. Tapi mungkin saya jelaskan lagi. Oke, untuk yang double linked base itu merupakan kelas fondasi dari struktur, yang dimana persis mengikuti materi yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Konstruktor ini digunakan untuk membuat dua node sentinel, header dan trailer, lalu menghubungkan keduanya secara langsung sehingga pada kondisi list awal kosong, header dan next menuju ke trailer, dan trailer plus menuju ke header. Dan serba clean untuk menyisipkan sebuah node baru di antara dua node yang sudah ada. Delete node melakukan kebalikannya, yaitu menghubungkan langsung node predecessor dan successor dari node yang dihapus. Jadi node yang terlepas itu bisa sehingga node tersebut bisa terlepas dari linked list. Referensi internal, oke. Untuk yang linked DQ itu kan tadi ada first, last, insert last, delete last, dan first. First last untuk membaca saja yang bagian awal dan akhir, insert first untuk memasukkan, insert last untuk memasukkan juga. Jadi itu memasukkannya kalau first itu di awal, last di akhir. Delete first, delete last itu sama juga menghapus, tapi dia bedanya first untuk menghapus di awal, last di akhir. Kemudian kedua metode tambahan str dan iter itu tidak wajib ada sebenarnya, tapi ditambahkan pada studi kasus ini agar isi antrian dapat ditampilkan dan ditelusuri secara mudah oleh kelas sistem intrain IGD tanpa harus membuka enkapsulasi node secara langsung dari luar kelas. Nah, untuk kelas pasien itu untuk murni untuk menyimpan data pasien, sementara kelas sistem antrian IGD untuk menambahkan seperti ini. Daftar pasien darurat, pasien regular, layani pasien berikutnya, batakan pasien terakhir, lihat pasien berikutnya, dan tampilkan antrian. Ini kalau mau dijalankan, itu harus pakai ini, skenario-nya gitu. Jadi, saya langsung saja, untuk bisa implementasikan, saya langsung masukkan saja skenario-nya, agar bisa kita implementasikan bersama gitu. If name, ini jadi main. Oke, saya sudah masukkan semua kodenya. Jadi ada skenario 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kalau misalnya saya jalankan semua, itu seperti ini outputnya. Nah, skenario 1. Jadi, antrian skenario 1 itu yang bagian skenario 1 hanya untuk khusus untuk mendaftarkan pasien begitu, pendaftaran pasien. Nanti ditambahkan yang reguler, darurat, darurat. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada yang darurat, reguler. Kenapa darurat didahulukan sebelumnya reguler? Karena mereka itu kan apa ya, penyakitnya itu tidak bisa ditunda-tunda gitu, harus ditangani sekarang. Dan sesuai di kodenya, darurat itu kita tambahkan di bagian awal begitu, paling pertama tambahkan dan akan ditangani sebelum reguler gitu. Jadi kita sudah di sini kita bisa lihat bahwa kodenya berjalan dan sudah sesuai, darurat itu di awal, sementara reguler itu di terakhir-terakhir gitu. Bisa di apa ya, bisa ditangani setelah dari darurat ini.
Oke, kita masuk ke skenario kedua, yaitu layani pasien berikutnya. Yang di mana yang layani pasien berikutnya ini akan melayani pasien yang sudah didaftarkan gitu. Nah, karena layani pasien berikutnya 2 kali, ditambahkan 2 kali, maka yang ditangani itu adalah yang ini, yang 2 teratas gitu. Yang 2 teratas tadi kita lihat itu ada Eko dan Citra, yang di mana mereka itu sama-sama darurat. Nah, mereka itu sedang ditangani dan dilayani pasien berikutnya ini, di skenario 2 ini. Skenario 3 itu pembatalan pasien di ujung belakang antrian. Jadi, kan yang di darurat itu sudah selesai ya, sudah ditangani. Tapi yang reguler ini kan ada 3 nih, tapi salah satunya itu mau apa ya, membatalkan diri aja begitu, mau dirujuk ke fasilitas lain kah, atau dia memang membatalkan diri atau sudah baikan, kita tidak tahu alasannya, tapi dia itu mau membatalkan diri di antriannya. Jadi, sistem ini itu memungkinkan bahwa pasien terakhir itu bisa membatalkan diri dan itu terbukti di skenario 3 ini. Jadi saat kita, masukkan si yang membatalkan pasien terakhir dan tampilkan antrian, kita bisa melihat bahwa antriannya ini tinggal 2 pasien saja karena yang terakhir itu sudah membatalkan diri, si Dewi itu sudah membatalkan diri. Oke, skenario keempat yaitu melihat pasien di depan dan belakang tanpa menghapus. Pasien berikutnya itu kita bisa melihat pasien yang akan ditangani setelah si Eko dan Cinta tadi gitu. Nah, kalau misalnya sesuai antrian yang bisa untuk yang apa ya, untuk yang akan ditangani selanjutnya yaitu Andi, yang di mana Andi itu dia adalah pasien reguler, yang di mana keluhannya adalah demam tinggi. Budi itu di pasien paling terakhir dan akan ditangani di bagian terakhir dan itu bisa kita lihat bahwa si Budi ini adalah pasien terakhir gitu, dengan struktur lihat pasien terakhir ini. Kemudian, skenario 5 yaitu melayani seluruh sisa pasien hingga antrian kosong. Jadi, kita layani semua antriannya. Well, sistem jumlah antrian sebelum nol, sistem layanan pasien berikutnya, sistem tambahan antrian. Ini lebih kenapa dibeginikan begitu, kenapa dibuat begini, agar si kode ini bisa berjalan gitu, eee apa ya, agar si pasien-pasiennya itu bisa dilayani begitu. Jadi while itu digunakan atau perulangan while digunakan untuk melayani semua pasien yang ada gitu. Dalam iya, pasien yang ada. Jadi semua pasiennya itu dilayani hingga, jumlah pasien itu mencapai nol. Kalau sudah nol, pasiennya itu berarti sudah habis gitu. Dan kalau kita lihat di skenario 5 ini, antrian kosong saat ini, antrian kosong antrian kosong. Kenapa? Karena memang, eee, apa ya, oh bukan yang bagian Andi ini ya, Andi dan Budi. Jadi ini mereka sedang ditangani gitu. Jadi mereka, antrian mereka sudah apa ya, sudah keluar gitu dari antrian dan mereka sedang ditangani oleh tenaga medis. Dan saat kita mengecek, kalau misalnya kita sudah selesai antriannya gitu, sudah kosong dan kita masukkan si sistem layanan berikutnya, otomatis yang akan dikeluarkan sistem adalah antrian kosong. Kenapa? Karena memang antrian sudah kosong gitu, sudah selesai gitu. Kita masuk ke analisis hasil pengujian yang dimana hasil eksekusi pada skenario 1 dan 2 membuktikan bahwa mekanisme prioritas berhasil diterapkan dengan benar. Meskipun pasien Eko yang darurat itu mendaftarkan terakhir, ia justru menjadi pasien pertama yang dilayani karena dimasukkan melalui insert first yang menempatkan di posisi terdepan antrian. Hal ini menegaskan keunggulan DQ dibandingkan Q yang biasa yang hanya mendukung penyisipan pada satu ujung. Skenario 3 membuktikan bahwa operasi delete last dapat menghapus elemen dari ujung belakang tanpa mempengaruhi elemen-elemen di lain di depannya, dan tanpa memerlukan pengurusan atau traversal dari awal list, yang di mana itu merupakan sebuah keunggulan yang hanya dimungkinkan berkat referensi Brave pada double linked list. Untuk yang skenario 6 menunjukkan bahwa penanganan kondisi atau batas edge case yang baik, yaitu ketika operasi dilakukan pada struktur data yang sedang kosong, program tetap jalan dengan aman tanpa menimbulkan kesalahan yang tidak dapat tertangani. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.